Kita bertadarus terlebih dahulu. Kita samakan surat ke-65, surat At-Tolaq. Dari awal ayat, mari bersama-sama kita beristiazah, berta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yahzun illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da dhalika amra فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزل له إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن
تضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selepas tadarus kita di surat At-Tolaq, semoga rahmat keberkahan dari membaca ayat-ayat Al-Quran senantiasa melimpah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Oh, kurang keras Pak ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ahli pengajian rutin Ahad malam Masjid Al-Ittihad Gria Mustikasari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sirah nabawiyah kita ambil secara tema kisah Nabi Yunus alaihi salam, sudah terngiang dalam telinga dan ingatan kita. Pasti kalau cerita Nabi Yunus identiknya dengan ikan paus lah, gitulah intinya ya. Gitu. Itu memang seperti itu adanya, sehingga dikatakan salah satu dalam ayat Al-Quran itu surah Al-Anbiya. Jadi wadzannuni, jadi yang mempunyai nun. Jadi itu adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi disebut zunnun yang mempunyai nun. Surat Al-Qalam ya, nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi zunnun itu dengan ikan paus, jadi yang mempunyai nun atau yang mempunyai ikan paus. Riwayat sejarah yang identiknya Nabi yang dimakan oleh ikan paus. Nanti selengkapnya termasuk ingatan Bapak, pengetahuan akan sama-sama kita gabung agar ketemu hikmah. Maka Nabi Yunus dan ikan paus serta hikmah yang akan kita ambil. Kenapa harus selalu kita ambil hikmah dalam setiap perjalanan sejarah atau sirah nabawiyah? Yang pertama gitu, la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Jadi janganlah atau kita tidak akan membeda-bedakan antara Rasul satu dengan Rasul yang lainnya, termasuk para nabi
dan Rasulnya tidak boleh dipisah-pisah, dipilah-pilah, bahkan dibeda-bedakan itu. Maka nanti kisah riwayat hikmah yang kita ambil itu dari semua para nabi dan rasul. Nah, contoh saja, waktu lalu kita sampaikan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam alaihis salam. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doanya Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Terus apa lagi? Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doanya Nabi Daud alaihis salam. Ketika tentara Tolut sudah ada di hadapan, jadi berhadapan dengan tentara Jalut. Nabi Daud alaihissalam ada di pihak tentara Jalut. Setelah Tolut pasukannya hebat, besar, kokoh, kuat gitu, sudah ada di hadapan mereka keder gitu. Dalam peperangan berdoa kepada Allah bukan mohon kekuatan, mohon keajaiban, kerikil kayak doa pada Allah jadi bom atau apa, tapi Tolut doanya mohon kesabaran. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Gitu. Lagi perang sabar, jadi nggak perang-perang gitu kali ya. Nah, padahal Daud alaihissalam itu masih tergolong remaja. Dia yaitu bawa ember lah, masih minum para pasukan perang tentara Tolut. Gitu. Akhirnya setelah Raja Tolutnya keder dan takut menghadapi tentara Jalut, Daud alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh 'alaina sabra. Ya Allah ya Rabb, anugerahkan kepada kami semua kesabaran. Gitu. Rabbana afrigh 'alaina. Terus apa lagi? Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Di sabitah. Jadi sabit itu mengakar, kokoh kuat, udah nggak tergoyahkan. Seperti pohon asluha sabitun. Jadi akarnya kokoh menghunjam dalam tanah. Asluha sabitun. Jadi afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Aqdam itu keteguhan. Jadi menghadapi tentara yang hebat, pokoknya teguh aja lah, sabar tapi teguh. Begitu. Sabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berilah pertolongan atas atau terhadap orang-orang yang kafir. Menang. Nabi Daud konon ceritanya, kalau orang kita dulu waktu kecil apa namanya? Katepel ya, pelinteng. Rajanya mati, Jalut kalah. Nah, ini semua karena pertolongan, hikmah yang bisa kita ambil. Itu dalam mukadimah awal perjalanan dari materi surah Nabawiyah ini kita sampaikan satu ayat, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusula ma nusabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Jadi sungguh telah aku kisahkan para nabi dan rasul kepadamu Muhammad, yang dengan kisah itu maka akan teguhlah, akan datang kepadamu, teguhlah hatimu gitu, sampailah kebenaran gitu, dan peringatan, pelajaran yang baik bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada setiap kisah, termasuk mari sama-sama kita akan secara garis besar, karena sumber sirah atau sumber cerita dari perjalanan Nabi Yunus alaihissalam ya banyak jalur, tapi yang penting satu lah kita ingat, Nabi Yunus dicaplok ikan paus gitu aja lah ya. Baik, nanti kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fidh dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nujil mu'minin. Surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 87 dan 88. Ya Pak ya. Yang pegang Al-Qur'annya silahkan dibuka Pak, dibuka biar sama. Surah ke-21 surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ya ayatnya ke 87 dan 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita lihat artinya. Surat Al-Anbiya, Al-Anbiya Pak ya. Ayatnya 27 28. Surat Al-Anbiya 21. Oh ya ini dia nih. Surat Al-Anbiya 87 Pak, bukan 27 Pak. Keliru Pak. 87 dan 88. Yuk kita samakan itu. Dan ingatlah kisah Zunnun dalam kurung Yunus. Jadi Zun itu wallahu zul fadlil. Jadi Zun itu yang mempunyai. Gitu. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya, doa Nabi Yunus, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Gitu. Jadi Nabi Yunus alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ke satu penduduk yang namanya penduduk Nainawa. Nainawa di Mosul, Irak. Jadi kalau dari Mesir itu kan Palestina, negeri para nabi dan rasul itu Palestina, Mesir ya Pak ya. Nah dia suruh pergi ke Irak untuk berdakwah ke negeri Nainawa, Mosul, Irak. Saat itu penduduknya sedang marak menyembah berhala, patung gitu Pak ya. Sama ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Sulaiman dan lain-lain. Itu patung yang mereka sembah, termasuk Nabi Musa gitu. Jadi ijla itu patung anak sapi yang ajaib. Jadi ketika Musa Samiri membuat patung sapi yang namanya al-ijla, itu patung anak sapi itu bisa mengkabulkan semua permohonan Bani Israel saat itu setelah nyeberang Laut Merah. Akhirnya dijadikan sesembahan. Turunlah surat Al-Baqarah, sapi betina. Nah ini Nabi Yunus alaihissalam seperti itu, ke negeri Nainawa di Mosul, Irak. Nah begitu dia terus berdakwah agar gitu senantiasa hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua para nabi dan rasul diutus kepada kaumnya untuk menyerukan, semuanya adalah sembahlah wa'budullaha wala tusriku bihi syai'an. Jadi sembahlah Allah saja
dan jauhkanlah atau janganlah mempersekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Maksudnya jangan berbuat syirik gitu. Itu semua para nabi dan rasul, termasuk Nabi Yunus alaihissalam. Ya samalah, kenalan datang kepada ketua atau tokoh dari negeri Nainawa itu, lama kelamaan walhasil sampai masa panjang 13 tahun. 13 tahun lumayan lama Pak ya. Itu. Nah, ternyata yang ikut setia beriman kepada Nabi Yunus itu cuman 3 orang. Ya Allah, ngeri Pak ya. 13 tahun berdakwah di negeri Nainawa, Mosul, Irak itu yang beriman hanya 3 orang. Berarti 13 tahun. Ya samalah di sini pokoknya gitu. Kita memberi nasihat, mengarahkan gitu, ngajak kepada salah satu dari para putra kita, umpama nih tahu-tahu udah dewasa kok nggak mau nurut, rasanya kayak apa kan gitu. Nah akhirnya Nabi Yunus alaihissalam gitu muncullah amarah gitu, amarah dalam dirinya. Wah pokoknya ini apa, negeri yang sulit untuk sekali diberikan penjelasan, penerangan agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus aja menyembah benda, menyembah berhala. Nah, dari kemarahan itu Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaum Ninawa di Mosul Irak itu untuk berkelana. Jadi coba kalau kita ada emosi yang tiba-tiba begitu desakan nafsunya keras kuat gitu, kita kadang-kala cari sesuatu yang bagaimana caranya bisa hilang. Akhirnya udah naik motor cus aja kabur lah biar hilang tuh marahnya. Nabi Yunus mengembara terus ke padang pasir dan lain-lain, tibalah di pantai. Di pantai itu ada nakoda, ada dipanggil agar Nabi Yunus itu memang mau ikut, istilahnya udahlah sekalian kabur aja yang jauh gitu. Ketemu kapal besar, Nabi Yunus bisa masuk atau bisa naik ke dalam kapal itu ya untuk mungkin melepaskan, menyalurkan amarahnya, karena dia selepas berdakwah selama 13 tahun itu hanya 3 orang. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam kapal itu kan muatannya banyak dalam cerita riwayatnya itu, sehingga sebagian perbekalannya udah dilempar-lemparin aja ke laut. Kapal ini oleh nggak kuat, dilempar-lemparin perbekalan. Udah separoh perbekalan yang ada di awak kapal itu semuanya dilempar-lemparin ke laut, tetap kapal itu goncang. Akhirnya kan pimpinan kapal ini, nakodanya tahu kalau satu saat kapal ini goncang, ada badai dan lain-lain, itu salah satu penumpang awak kapalnya itu pasti ada yang berbuat salah ada yang berbuat maksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh berarti yang punya kapal itu adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bikin undian, ya diundi. Undian pertama istilahnya dengan cara siapa yang berbuat dosa itu, karena kalau ditanya satu-satu iya mungkin atau gimana, nggak enak atau gimana, diundi. Undian pertama kena kepada Nabi Yunus alaihissalam. Wah masa seorang nabi gitu dia berbuat salah maksiat kepada Allah dihukum oleh Allah tuh. Maka nanti kita hikmahnya lihat, para nabi dan rasul pun tetap asal usulnya itu manusia biasa, yaitu pasti punya salah gitulah intinya mah. Undian yang kedua jatuh kepada Nabi Yunus, sampai undian yang ketiga jatuh kepada Nabi Yunus. Konsekuensi kalau undian itu kena kepada seseorang yang ada di dalam kapal itu, ya dia harus rela menceburkan diri ke laut gitu. Sepakat itu. Akhirnya ya udah, karena undian yang ketiga kali berturut-turut jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus loncat dari perahu, jebur ke dasar laut. Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kepada Zunnun ini, kepada Nun
Zunnun yang mempunyai nun, maksudnya adalah ikan paus. Gitu. Udah ikan paus menyambut, disangkut. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ikan paus itu, "Hai ikan paus," bahasa kita nih. Gitu. Itu apa? Hukuman Nabi Yunus dengan kemarahan gitu gara-gara dakwah selama beberapa tahun umatnya tidak ada yang mau ikut, udah kamu caplok, kamu penjara di dalam perutmu, tapi jangan digigit sampai tulang-tulangnya remuk, apalagi sampai terkoyak ditelan sama kamu, jangan. Berarti kan kalau apa? Kalau ikan mujair lagi keluar anaknya cuman dimakan doang sama dia. Kalau udah aman dimuntahkan lagi, hidup lagi. Ada musuh, diambil lagi, disedot, nah gitu. Gitu. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam bahwa ikan paus itu jangan menganiaya Nabi Yunus alaihis salam. Dia cuma dicaplok doang, telan udah demin gitu. Ada yang cerita antara duha sampai sore waktunya. Ada yang cerita 1 minggu. Ada juga dalam perut Zunnun itu 40 hari. Lama Pak ya? Lah kalau dari pagi sampai sore aja ambekannya kayak apa dalam perut ikan? Gitu. Kalau bukan karena apa kemujizatan yang sampai kepada Nabi Yunus alaihissalam, pertolongan yang hebat, ya matilah. Gitu. Manusia paling bisa nyelam dalam ukuran waktu menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, 2 jam nyelam mau pakai alat paling ya. Gitu. Secara normal enggak bisa. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zunnun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma nyaplok aja, tidak dianiaya, tidak dimakan, tidak dikunyah, tulang belulangnya pokoknya utuh aja hidup. Gitu. Maka tadi dikatakan dalam surat Al-Anbiya-nya bahwa ingatlah kisah Zunnun yaitu Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Gitu. Jadi apa di sini bahasanya? Wa dzannuni idzahaba mughadiban dari godoba. Aduh, godob itu marah. Mughadiban wa dzannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fidz zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingatlah kisah Zunnun ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa karena kemarahannya itu Allah Subhanahu wa taala mau diemin. Jadi di sini dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Gitu. Jadi setiap kemarahan, jadi hikmahnya nih, atau katakan kita marah nih tiba-tiba, itu Allah Subhanahu wa taala pasti, ya sini kalimatnya adalah bahwa dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Itu artinya gini, setiap kemarahan-kemarahan sampai atau kita lakukan itu pasti ada sesuatu hal yang buruk yang menimpa langsung kepada kita. Itu makanya kalau umpamanya emosian, marah-marah terus, ya tensi tinggi sampai kepada mungkin fatalnya bisa stroke atau apa, tiba-tiba kepala sakit sebelah atau apalah jenisnya gitu. Karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya nggak boleh memperturutkan hawa nafsu, amarah bisu itu nggak boleh. Surat Yusuf ya, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi aku tidak akan pernah membiarkan diriku, nafsuku itu untuk semena-mena. Karena nafsu akan mengajak kepada kita gitu, itu selalu berbuat jahat, berbuat salah. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu kita itu dirahimkan, dirahmatkan, diberikan rahmat.
illa ma rahima rabbi, dirohimkan. Rahim itu kasih sayang. Gitu. Berarti nafsu yang senantiasa bergejolak dalam diri kita, nafsu amarah, gitu, ngomel, gini, itu dan sebagainya, itu dirohimkan. Gitu. Agar senantiasa tunduk kepada kita, lembut, perilaku kita lembut. Gitu. Nabi Yunus alaihissalam marah, pergi naik perahu, kena landratan, kena azab dari Allah, kena siksa saat itu kontan. Gitu. Akhirnya gitu dimakan ikan paus selama beberapa hari itu. Gitu. Maka Nabi Yunus alaihissalam dalam kegelapan yang sangat gelap itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, doanya kan pertama memuji, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, tiada ilah kecuali engkau, tiada Tuhan kecuali engkau. Gitu. Dalam Sayyidul Istighfar kan itu juga ya Pak ya, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, terus gitu ya Pak ya. Ya pakai la ilaha illa anta sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Nah ini Nabi Yunus alaihissalam itu berdoa gitu, fi zulumat, dalam kegelapan, an la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gitu di medsos mah untuk sesuatu ya Pak ya. Padahal ini Nabi Yunus berdoa atas kezolimannya, menzolimi diri sendiri, amarahnya diperturutkan, gitu, maka dia mohon kepada Allah, yaitu subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku sudah menzolimi terhadap diriku sendiri, gitu. Itu akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala fastajabna lahu, maka kami ampuni, yaitu lahu baginya, bagi Yunus alaihis salam. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam mohon ampunnya atau permohonan ampunnya dari kesalahannya itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yuk kita nanti ambil hikmah pelajaran. Jadi setelah melarikan akhirnya kan diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Zunnun itu, ikan, beberapa hari itu dilepehkan ke pinggir pantainya. Itu minggir, berdoalah. Ini doanya itu sejak selama di dalam perut ikan. Jadi tidak begitu keluar, baru berdoa selama di dalam perut ikan. Lah contohlah waktu ada cerita 7 pemuda yang terjebak di dalam gua. Akhirnya apa yang bisa menyebabkan 3 pemuda itu lolos dari dalam gua itu? Dia berwasilah terhadap semua amal-amal soleh yang dilakukannya. Pemuda 1 apa, pemuda 2 apa, sampai ke 3 pemuda itu akhirnya bisa, batu itu bergeser, bisa keluar, gitu. Nah Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan perut dalam itu selawuri gua, ya tidak bedanya kalau kita ya Pak ya, punya sedang ada masalah yang besar, kesusahan ini itu dan lain, kita biasanya khusyuk pada Allah, berzikir ya pagi sore, tidak putus pada Allah. Nah itu gitu. Kalau surat Ar-Ra'd Pak ya, surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, gitu. Orang-orang beriman hati mereka menjadi tenang karena bizikrillah, ala bizikrillah tatma'in. Jadi ingatlah hanya dengan zikir kepada Allah itu hati akan menjadi tenang. Nah dalam hadis-hadis ada bizikrillah, bibismillah, bihamdulillah, biqudratillah, biiradatillah. Nah maka memulai segala urusan dalam perbuatan kita ini
Gitu. Itu semua harus diawali dengan itu, terutama kullu amrin zibalin la yubda'u bibismillah fahuwa aqtaun. Ada lagi kullu amrin zibalin bilhamdulillah. Jadi kalau urusan itu tidak diawali dengan alhamdulillah, gitu, maka terputus dari rahmatnya Allah. Ada lagi kullu amrin zibalin bizikrillah. Jadi tiap urusan kalau tidak diawali dengan zikir kepada Allah, fahuwa aqtaun, maka terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi Yunus alaihissalam itu selama benar dia menyadari kalau itu satu kesalahan, harusnya sabar. Gitu. Surat berapa itu? Surat Luqman ayat 17 ya. Fasbir ala ma asobaka, maka bersobarlah kamu terhadap apa-apa yang menimpamu. Gitu. Di rumah anak dari kecil dimanja, udah gede dikit udah ngelawan. Fasbir ala ma asobak atau ma asobaka. Gitu. Itu nasihat Luqman kepada para putranya, diperintahkan oleh bapaknya Imran. Jadi keluarga Imran, salah satunya anaknya Luqman. Imran nasihat ke Luqman supaya Luqman juga menasihati kepada semua anak-anaknya, gitu. Jadi salah satunya adalah itu mengampuni, ya, maaf penyayang, maaf pengampun. Istilahnya menjadi orang yang senantiasa lega ampura, gitu. Lega ampura itu yaitu pengampun kepada kesalahan orang lain. Salah satunya lagi adalah yaitu tadi, yaitu fasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Jadi bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya demikian itulah atau yang seperti itulah adalah urusan yang harus diutamakan atau sebaik-baik urusan. Inna dzalika min azmil umur, atau yang demikian itu adalah termasuk orang-orang yang kokoh, kuat dalam pendirian dalam menjalankan semua urusan. Karena min azmil umur, azama, azmin, ain zim, ain zaimim, gitu, seperti ulul azmi. Jadi ulul azmi para nabi dan rasul yang mempunyai keteguhan hati, kesabaran yang kuat, gitu. Itu namanya ulul azmi. Ulu sama dengan zu, wallahu zul fadlil azim, atau ulul albab itu sama maknanya, adalah diartikan orang-orang yang mempunyai. Zunnun berarti yang mempunyai ikan. Jadi kisah riwayat yang kaitannya erat dengan ikan paus. Zunnun itu ikan paus. Itu disebutnya Nabi Yunus alaihis salam. Hikmah buat kita, gitu, dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau dalam menjalankan kebenaran itu tidak ada batas waktu. Ya udah, kalau kita menjalankan taat kepada Allah istiqomah, ya Pak ya. Istiqomah sampai hayat atau sampai kembali kepadanya, maut, gitu. Itu terus istiqomah. Walaupun di dalam perjalanan istiqomah itu yaitu manusia biasa kita, gitu. Rasulullah Muhammad dalam Mu'taqad Homsin, gitu, dalam Aqaid 50 itu kan 4-1, 4-nya wajib, 4 mustahil atau kebalikannya, 1-nya wenang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat wenang kepada para nabi dan rasul semua, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud apa wenang? Wenang itu jaiz, ya, jaiz wenang itu ya seperti kita manusia. Gitu, begadang terus, ngantuk, capek, belum sarapan pagi sampai siang hari, lapar makan, ngantuk tidur, ke pasar, menikah, punya anak, sama persis seperti kita. Tapi dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya wahyu, diberikannya wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Secara kemanusiaan yang namanya amarah, yang namanya ya nafsu-nafsu secara ananiah pribadi, secara manusia
itu pasti akan muncul. Jadi gini, taat kepada Allah perlu kesabaran yang kuat, termasuk sabar dalam menghadapi segala bentuk ujian, sabar dalam menerima apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah terjadi pada kita. Gitu. Kita sabar hari ini kalau kita bukan putranya Pak Jokowi umpamanya. Coba mohon kepada Allah, kenapa saya nggak jadi anaknya Pak Jokowi? Lah sabar, orang tua kita telah mendidik, membesarkan, ibu kita melahirkan kita, ya terima itu adalah orang tua kita. Jangan protes kepada Allah, pengen jadi anak raja, itu nggak bisa. Sabar ya Pak ya. Satu. Kemudian hikmah berikutnya adalah bahwa memperbanyak ingat kepada Allah baik dalam keadaan susah, terlebih dalam keadaan memperoleh ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bizikrillah, bilhamdulillah, atau dengan tasbih, dengan bismillah, dengan apa terus. Maka bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Melangkah kita kanan dari rumah, di perjalanan itu terus zikir kepada Allah. Kenapa? Gitu, agar kita tetap senantiasa ada dalam perlindungan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya berserah diri. Berserah diri itu pasrah sumerah, menyerahkan setiap usaha, setiap ikhtiar apa saja kepada Allah. Gitu, jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu. Hari ini program mau dagang, seorang pedagang mau apa? Usaha seorang pengusaha. Dengan modal segini-gini nanti untung gini nih, nafsunya menguasai. Begitu dijalankan bisa juga tidak terjadi. Gitu. Itu semuanya harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dilarang atau tidak boleh mengambil keputusan apapun, baik diri atau apalagi untuk orang lain, dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, terus memutuskan sesuatu perkara, itu nggak boleh. Seperti Nabi Yunus alaihissalam, waduh udah lama-lama, dasar manusia dablek semua, masa 13 tahun cuman 3 orang, udah gua kabur dah. Padahal dia udah jadi titel Nabi dan Rasul punya kaum. Begitu, berarti marah dia menguasai dirinya. Diputuskan itu, akhirnya ujian cobaan dari Allah. Gitu, masuk kapalnya goyang, ada undian dia yang kena, dia suruh nyebur, caplokan paus, ya udah kegelapannya dalam waktu yang lama di dalam perut ikan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, yaitu fastajabna lahu wa nazzaina, fastajabna lahu, apa ini? Fastajabna lahu wa najzainahu minal ghammi wa kadzalika nunzil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya, doa Nabi Yunus alaihissalam, dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi tidak lagi Nabi Yunus alaihissalam merasa duka, artinya tidak sedih lagi karena doanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti boleh enggak kita pakai doa Nabi Yunus? Boleh. Doa Nabi Adam, doanya Nabi Sulaiman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni minal muslimin. Ratu Bilqis tunduk. Kalau mau nundukin itu maksudnya. Doa kepada, itu sering dipakai ya Pak ya. Sama itu apa itu doa tadi tuh, yaitu iyalah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Jangan dipakai untuk kejayaan, kedikjayaan maksud saya. Kedikjayaan itu untuk kesaktian, nggak boleh kayak tadi tuh doa Sulaiman untuk naklukin. Doa Yusuf, doa Nabi Yusuf boleh. Wa izqala Yusufu li abi ya bati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. 12 matahari 12 bintang bulan dan matahari sujud kepada Yusuf.
dipakai lagi buat anu-anu gitu. Itu namanya ajimah. Ajimah itu dibuat cimat gitu, dibuat cimat, tulis ini lempit-lempit, masukin dompet. Iya, gagah kita. Gak boleh Pak ya, gak boleh. Semoga kita semua memperoleh hikmah yang besar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam atau kisah-kisah para nabi dan rasul sebelumnya dan lain, sampai sebagai nabi dan rasul penutup Nabi Muhammad SAW yang sudah membenarkan, merangkum semua kitab. Berarti sunnah-sunnah nabi dan rasul sebelumnya boleh kita laksanakan, gitu ya Pak ya. Kan kita doa nggak hanya doa Nabi Muhammad SAW, dalam Al-Quran mah banyak doa-doa gitu, doa-doa para nabi dan rasul gitu. Kayak tadi doa Nabi Sulaiman. Kalau doa Nabi Ibrahim, ya narukuni bardan alayya, ya narukuni bardan ala Ibrahim. Doanya gimana? Ya narukuni bardan alayya kama bardan musliman ala Ibrahim. Dibakar adem. Jadi bukan berarti apinya panas. Apinya nggak panas, api tetap panas. Tapi ada kemukjizatan. Tuh kalau tetangga kebakaran begitu. Ini terbukti Pak. Ada amalan itu. Gitu. Jadi udah kobaran begitu, ada air di teko gini, doa, pus, blek mati. Nah itu kebetulan pas ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nggak api juga, api cemburu, api apalagi, api iri, api dengki. Kan api ini macam-macam Pak ya. Nggak hanya api kebakaran, api apa, api yang ada dalam diri kan. Gitu. Api cemburunya mantan istri, mantan pacar, istri kita semua kan kadang cemburu. Gitu. Katanya pulang jam 4 atau jam 8 malam. Oh dari mana nih? Dari mana nih? Anu. Nah itu, ya udah doain pada Allah ya narukuni. Ya, baiklah, semoga manfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf atas salah hilap dalam menyampaikannya. Nanti sama-sama diluruskan gitu. Karena kisah perjalanan para nabi dan rasul ini dalam sirah nabawiyah jalur dan sumbernya sangat banyak. Semoga kita tetap berada dalam ukhuwah Islamiyah yang erat dan hati kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membangun li'ilai kalimatillah supaya kita tetap jaya dalam iman Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka